Grebek 3 lokasi dalam satu hari, Polsek Toba di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat tangkap 6 tersangka narkoba. Puluhan bollard atau pembatas trotoar Panglima Batur, Kota Banjarbaru hilang. Sambil lakukan perawatan rutin, bus Brimob antar siswa sekolah gratis di Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Pagi edisi hari ini 27 November 2025. Anda bersama saya, Petronella Yani. Saudara, tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi seputar Pulau Kalimantan untuk Anda. Sesaat lagi kita jelang Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita menuju informasi pertama saudara. Polsek Toba, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dalam satu hari menggerebek 3 lokasi dan menangkap 6 pelaku penyalahgunaan narkotika. Total sebanyak 41 paket klip diduga narkotika jenis sabu ditemukan dari 3 lokasi penggerebekan yang dilakukan pada 25 November 2025. Lokasi pertama di Desa Traju, penggerebekan yang dipimpin langsung Kapolsek Toba menangkap 2 orang berinisial MM dan A serta menyita 9 paket klip diduga sabu. Kemudian di lokasi kedua, polisi menangkap TH dan S serta menyita 3 klip sabu yang disembunyikan di tumpukan batako. Sedangkan di lokasi ketiga, polisi menangkap sepasang kekasih yakni SN dan E dan menyita 29 klip diduga sabu serta uang tunai 21 juta rupiah yang diduga hasil penjualan narkotika. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti secara cepat oleh polisi. Kami telah melaksanakan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polsek Toba. Dari kegiatan tersebut, kami berhasil mengamankan 6 pelaku dan barang bukti diduga jenis sabu yang terdiri dari TKP pertama di sebuah rumah di Dusun Mangkup, kemudian di TKP kedua yang terletak di Cetakan Batako di Desa Traju, ke TKP ketiga yang terletak di sebuah kafe di Dusun Pelanjau, Desa Baru Lomba. Dari Kalimantan Selatan, bollard atau tiang pembatas akses kendaraan dari area trotoar di sepanjang Jalan Panglima Batur, Kota Banjarbaru hilang. Jumlah bollard yang hilang mencapai 91 batang. Baru selesai tahap akhir pembangunan, bollard atau tiang yang berfungsi sebagai pembatas akses kendaraan dari area trotoar di sepanjang Jalan Panglima Batur hilang. Hasan, seorang warga bilang hilangnya besi di trotoar ini terjadi sejak 6 bulan terakhir dan terus berlangsung hingga semakin banyak besi yang hilang. Satpam ini bingung lah, ada menjaga entah apa, padahal ini ada antrelah. Kenapa kantor-kantor satpam ini kayak waktu mencabutin malam kejadiannya ya. Malam ini santai ada duduk santai-santai lah, malam minggu anak muda sini nah bangku-bangku ini ada lawas. Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru bilang sedikitnya terdapat 91 bollard yang hilang. Pihaknya telah menginstruksikan agar tiang pembatas ini bisa dipertahankan seperti diisi dengan beton. Dan saya juga kemarin sampaikan juga dengan Kadis PU, mungkin bagaimana lagi kalau memang bollard itu tetap dipertahankan supaya mungkin tidak dicuri orang lagi. Mungkin apakah itu diisi dengan beton atau apa sebenarnya, atau hal-hal lain yang mungkin lebih mengamankan sehingga tidak terjadi lagi pencurian seperti itu. Pihaknya berharap semua lapisan masyarakat bisa turut berperan menjaga fasilitas publik. Juga tidak menutup kemungkinan untuk melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Masih dari Kalimantan Selatan, rumah terendam banjir rob menjadi rutinitas tahunan bagi Jailani, warga Jalan Prona 2, Banjarmasin. Tanpa biaya meninggikan rumah, Jailani dan istrinya terpaksa bertahan di rumah kayu yang perabotnya harus diangkat ke atas meja agar tidak terendam. Tak miliki cukup uang untuk meninggikan rumah, Jailani nyatanya pasrah dengan kondisi rumahnya yang terendam banjir rob.
Berlokasi di Jalan Prona 2 Banjarmasin, banjirop di rumah kayu yang ditempati bersama sang istri sering terjadi menjelang akhir tahun sejak 2015 lalu. Akibatnya, rumah yang ditempati terlihat berantakan, mengingat perabotan rumah yang dimilikinya harus ditempatkan di atas meja. Belum musim pasang, kayak ini. Banjir lah. Banjir. Ini sudah berapa lama nih? Mulai bulan 9 pasang. Banjirop yang memberikan dampak terhadap rumahnya membuat Jailani mengharapkan adanya peninggian rumah yang dapat dibantu pemerintah. Tak hanya itu, Jailani juga berharap adanya peninggian jalan yang selalu banjir hingga membuatnya harus setiap hari menggunakan sepatu bot untuk beraktivitas saat keluar rumah. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, genangan banjirop di Jalan Prona 2 Banjarmasin juga mengganggu aktivitas warga selama 2 bulan terakhir. Jalan akses satu-satunya menuju pasar membuat warga harus melintasi genangan untuk membeli kebutuhan dapur. Sudah 2 bulan Jalan Prona 2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan terendam banjirop yang nyatanya menyulitkan warga untuk beraktivitas. Bukan sekadar akses jalan pintas, jalan ini menjadi satu-satunya akses menuju Pasar Gawi Manuntung yang menjajakan sejumlah bahan kebutuhan dapur. Genangan membuat sejumlah warga bahkan mengaku kerepotan, terlebih saat ingin melakukan aktivitas jual beli. Warga berharap adanya peninggian jalan dan meminta pemerintah Kota Banjarmasin jangan abai, mengingat keluhan ini selalu disampaikan bertahun-tahun. Ya, dataran yang agak rendah ini ditinggikan. Jangan hanya di kota aja yang di ini. Di kampung kayak ini. Supaya masyarakat nyaman jalan. Soalnya masyarakat ini kan perlu jalanan yang baik, ya, Pak. Ini tiap hari kondisinya memang ya, gini kayak gini lah kondisinya. sudah. Bila mau ke pasar pasti. Iya, sudah main banyu aja, main air lah kalau bahasa Banjar banyu. Semenjak jalan terendam, pedagang pentol di kawasan pasar bilang omsetnya menurun hingga 50% akibat beberapa pelanggannya enggan membeli karena harus berjalan di genangan air. Soalnya jalannya nih banyu terus. Ada lalu di sini kan macet terus kendaraan tuh nah. Kawah tuh ditinggi sama jalan tuh Mas. Nah, sepakan jalan tuh ya lah, jadi karing. Jadi orang ke pasar lalu lalang kawah ke sini tuh nah, dia ramai pasarnya. Terendamnya Jalan Prona 2 Banjarmasin diakui warga maupun pedagang selalu terjadi bertahun-tahun. Warga sepakat meminta jalan ditinggikan agar terhindar dari genangan banjirop. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Temukan bakteri di sampel makanan, Pemprov Kalsel perketat pengawasan dapur MBG. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Dari Kalimantan Timur, tingginya angka tunggakan pajak kendaraan di Samarinda membuat petugas gabungan dari Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kaltim menggelar razia patuh pajak. Ratusan kendaraan terjaring razia. Operasi patuh pajak kali ini dilakukan di Jalan Kusuma Bangsa di Gor Segiri, Samarinda. Petugas gabungan dari Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah atau PPRD Kaltim mengidentifikasi kendaraan yang menunggak pajak. Usai terjaring, para pengendara langsung didata oleh petugas dan diarahkan untuk langsung membayar pajak di loket yang sudah disediakan. Operasi patuh pajak ini dilakukan untuk menciptakan kepatuhan pajak bagi masyarakat yang memiliki kendaraan. Nah, ini yang terjaring ini kita kasih kesempatan pada masyarakat yang menunggak pajak, kita fasilitasi dengan pembayar di tempat sini ya. Kita sediakan di sekeliling, masyarakat kita langsung bisa membayar. Nah, yang kalau tidak bisa Pak, ada dispensasi khusus misalnya tidak membawa uang atau seperti apa alasannya? Kalau memang kalau masyarakat tidak bisa membayar ya, kita
cukup membuat surat pernyataan karena memang masyarakat kita mungkin pada saat ini tidak membawa uang, ya kan, tidak cukup uangnya, kita kasih kesempatan untuk membayar dengan waktu dengan membuat surat pernyataan. Dari data yang diterima, untuk di Samarinda saja, tunggakan pajak kendaraan mencapai 160 miliar rupiah. Beberapa hari ke depan, petugas akan terus melakukan operasi kepatuhan pajak. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Sorotan lainnya, Saudara, perketat pengawasan dapur program makan bergizi gratis usai temuan bakteri pada sampel makanan yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bentuk Satgas awasi seluruh SPPG. 4 sampel MBG yang dikelola SPPG ditemukan bakteri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perketat pengawasan. Gubernur Muhyiddin menegaskan agar masalah ditangani serius dan keamanan hidangan betul-betul dijamin sebelum dibagikan. Ia juga memerintahkan penyesuaian waktu memasak menjadi pukul 4 pagi agar makanan tidak lama disimpan dan terhindar dari risiko bakteri. Untuk memastikan kebijakan ini berjalan, Pemprov Kalsel membentuk Satgas yang bertugas memantau dapur MBG di seluruh wilayah. Masaknya jam 4. Jadi saya beranikan diri kepada BGN kan jam 1, jam 2. Ini aku menekankan jam 4, penyajiannya jam 5. Menanggapi hal ini, Koordinator MBG Kalsel Siti Fatimah bilang pihaknya sejalan dengan arahan Gubernur untuk memprioritaskan keselamatan peserta didik. Pihaknya berkomitmen agar makanan bisa selesai dimasak pukul 4 pagi dan mulai dikemas pada pukul 5 untuk menjaga mutu makanan. Siap-siap Bapak, karena kan hari ini sudah dihadiri langsung sama Korwi langsung Kabupaten Kota. Dan juga hari ini sudah dihadiri juga sama mitra langsung, sama yayasan langsung, sama kepala SPPG-nya langsung. Tidak lagi melalui perpanjangan tangan yang lain. Pihaknya juga memperkuat keamanan pangan dengan mendorong sertifikasi halal dan inspeksi kesehatan lingkungan IKL. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan ajak masyarakat sukseskan program makan bergizi gratis sebagai penggerak ekonomi rakyat. Zulhas menyebut ke depan akan dibangun 2.000 desa nelayan dengan 500 tambak di setiap kabupaten. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Zulhas ajak elemen masyarakat sukseskan program makan bergizi gratis sebagai penggerak ekonomi rakyat. Zulhas menyebut ke depan pemerintah akan membangun 2.000 desa nelayan dan 20.000 tambak termasuk 500 tambak di setiap kabupaten potensial. Tidak hanya ikan, sejumlah komoditi lain juga jadi target swasembada seperti telur, ayam, daging, sayuran, dan buah-buahan. Akan dibangun 2.000 desa nelayan untuk menghasilkan protein ikan. Ya. Akan dibangun 20.000 tambak dan 500 tambak di setiap kabupaten. Untuk protein, karena tahun depan kita akan memberi 82,9 juta makan. Sementara itu, Bupati Kuburaya Sujiwo menyebut sudah berdiskusi dengan Menko Bidang Pangan soal percepatan pembangunan di Kuburaya. Hari ini kita mendapatkan kunjungan kerja dari Bapak Menko Bidang Pangan RI dan tadi saya banyak diskusi kecil terutama berkaitan dengan percepatan pembangunan di Kabupaten Kuburaya. Ternyata beliau juga monitor pergerakan saya dan jajaran pemerintah Kabupaten Kuburaya, dan beliau sangat memberikan support, bahkan tadi sudah menyampaikan beberapa hal untuk segera disampaikan kepada beliau. Menurut Menko Bidang Pangan, MBG bukan hanya program bantuan biasa, tapi kebijakan yang sangat strategis, terutama tentang penguatan pangan dan kecerdasan anak menuju Indonesia semakin maju. Dion Setiawan, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Kita beralih ke informasi soal piutang atau tagihan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat kepada wajib pajak yang saat ini mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
Untuk mengatasi persoalan ini, Badan Pendapatan Daerah Kuburaya sedang melakukan validasi wajib pajak. Di tengah kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, setiap pemerintah daerah dituntut semakin proaktif meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Pemerintah Kabupaten Kuburaya jadi salah satu daerah yang kini terus berupaya meningkatkan PAD melalui optimalisasi berbagai potensi yang ada. Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius adalah pajak daerah. Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan adanya lebih dari 90 miliar rupiah piutang pajak bumi dan bangunan atau PBB yang harus segera ditindaklanjuti oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kuburaya. Nah, pajak itu kita ada temuan tuh dari BPK bahwa masih potensi besar. Bayangkan untuk PBB aja kita masih kurang lebih 90 miliar yang belum tertagih. Nah, itu apakah itu data itu dari 2016 bukan kita. Artinya dari 2016 dari pemerintahan yang lama sampai saat ini masih ada kurang lebih 90-an lebih. Begitu juga parkir peri. Peri itu parkirnya cuma Rp750. Artinya lebih besar, lebih kecil dari parkir motor gitu. Parkir motor 1.000. Nah, itu nanti mudah-mudahan nanti disepakati karena kita diberi waktu 60 hari oleh BPK untuk menjawab apa yang menjadi temuan-temuan. Menindaklanjuti persoalan ini, Bapenda Kuburaya sepanjang akhir tahun ini melakukan proses validasi menyeluruh terhadap seluruh piutang PBB untuk memastikan apakah surat pemberitahuan pajak tertuang atau SPT PBB yang tercatat masih aktif dan masih dapat ditarik. Saat ini total piutang PBB capai lebih dari 100 miliar rupiah. Rekomendasi BPK memang kita terdapat kurang lebih bukan 90 miliar malahan kurang lebih 100 miliar itu ada piutang PBB yang memang sampai saat ini menjadi PR bagi Bapenda Badan Pendapatan Daerah untuk menyelesaikan piutang PBB ini. Di akhir tahun ini kami sudah melakukan validasi terhadap piutang PBB. Jadi kita validasi dulu untuk mengetahui apakah memang SPT PBB yang kita keluarkan ini benar-benar menjadi piutang PBB yang aktif, artinya bisa ditarik. Bapenda juga menegaskan validasi data menjadi langkah penting agar piutang PBB dapat ditentukan secara pasti dan selanjutnya dapat ditagihkan kepada wajib pajak secara sah. Proses ini juga mencakup pengecekan keberadaan objek maupun wajib pajak karena banyak ditemukan objek pajak telah diperjualbelikan, tetapi SPT pajak masih tercatat atas nama pemilik pertama, sementara SPT baru juga sudah terbit untuk pemilik kedua. Situasi seperti ini berpotensi membuat data PBB tidak lagi akurat dan tidak dapat dihitung sebagai piutang. Doris Pagede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Saudara, jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai dan bawang mengalami kenaikan. Informasi ini akan ada di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Jelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah bahan pokok seperti cabai dan bawang merah alami kenaikan di Samarinda, Kalimantan Timur. Selain jelang Hari Raya dan akhir tahun, kenaikan harga juga dipicu pengiriman barang terhambat cuaca buruk. Di Pasar Segiri, Samarinda, sejumlah bahan pokok alami kenaikan harga, seperti cabai dan bawang merah. Pedagang bilang harga cabai sejak sepekan terakhir mengalami kenaikan hampir semua jenis cabai. Cabai tiung sebelumnya dijual 25 hingga 30 ribu, kini dijual 40 ribu per kilogramnya. Lombok merah sebelumnya dijual 30 hingga 40 ribu, kini naik menjadi 60 ribu per kilogramnya. Dan cabai keriting 30 sampai 40 ribu, kini dijual 50 ribu per kilogramnya. Pedagang bilang kenaikan terjadi lantaran stok cabai yang terbatas diakibatkan pengiriman cabai asal Pulau Jawa terhambat karena cuaca buruk. Rata-rata ya semuanya, lombok kecil, lombok besar, sama keriting itu juga. Kalau normal itu
25, 30. Sekarang kenaikan sih nggak terlalu sih. Sekarang 40. Lombok merah biasanya 30, 40. Sekarang naiknya 60. Kenapa, Pak? Ya stoknya dari sana masih kurang kah biasanya sih agak di sana hujan biasanya. Cuaca buruk. Sementara itu harga bawang merah juga alami kenaikan dari harga sebelumnya Rp35.000 dan kini naik menjadi Rp42.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut kenaikan dipicu lantaran jelang Natal dan Tahun Baru. Harga bawang lagi naik ya? Naik. Naik. Naiknya berapa Bang? Dari harga berapa kemudian naik berapa? Dari harga 35 jadi 42. 40-an ya. Sudah berapa lama Bang naik? Sekitar 3 hari ini. Sudah 3 hari ya? Iya. Kenapa Bang bisa naik ini Bang? Ya karena dekat Natal, dekat Tahun Baru juga. Kalau Tahun Baru kan dekat puasa juga otomatis naik lagi. Kalau untuk stoknya Bang? Stoknya nggak berkurang. Untuk mengantisipasi harga terus melambung tinggi, pedagang terpaksa menyetok barang dagangan dengan jumlah terbatas. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke informasi selanjutnya. Para guru di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat peringati Hari Guru Nasional tahun 2025 secara sederhana, namun penuh harapan. Salah satu guru pedalaman ajak seluruh guru mendidik siswa sepenuh hati sehingga hasilkan anak didik bermartabat. Sejumlah guru mulai dari tingkat taman kanak-kanak, SD, SMP hingga SMA sekecamatan Triak, Kabupaten Bengkayang berkumpul untuk merayakan Hari Guru Nasional tahun 2025 pada Selasa 25 November. Salah satu guru pedalaman, Agustina Rina, ajak seluruh guru didik siswa sepenuh hati sehingga hasilkan anak didik bermartabat. Teman-teman, Bapak Ibu guru, marilah kita menjadi guru yang mendidik dengan sepenuh hati, menjadikan generasi muda sebagai insan yang bermartabat, cerdas, bisa dijadikan sebagai generasi yang patut dicontoh, menjadi penerus generasi kita dan menuju Indonesia emas. Para guru juga menyatakan komitmen mengabdi dengan tulus dan penuh rasa tanggung jawab. Di Hari Guru Nasional yang ke-80 ini jadi cukup semangat, jadi memajukan dunia pendidikan di Kecamatan Triak khususnya. Jadi kemudian dari peserta yang ikut upacara pada hari ini dari 31 sekolah. Jadi dari SD 23 sekolah, SMP ada 5. Sementara itu, pelaksana tugas Camat Triak, Tarigan menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru di Kecamatan Triak yang telah mendidik anak bangsa dengan tulus, bekerja fokus dan bermakna. Terima kasih kepada seluruhnya yang sudah melaksanakan tugas atau bekerja mendidik anak bangsa. Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 PGRI dan selamat Hari Guru Nasional tahun 2025. Sesuai tema membangun harapan melalui pendidikan, setiap guru adalah investasi masa depan generasi yang lebih bermartabat. Tim Liputan Kompas TV Bengkayang, Kalimantan Barat. Sementara itu, di Hari Guru Nasional tahun 2025, pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur berencana akan menambah jumlah guru, baik SD hingga SMP di tahun 2026 mendatang. Pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025, pemerintah Kota Balikpapan akan menambah jumlah tenaga pendidik di Kota Balikpapan hingga 600 orang pada tahun 2026 mendatang. Penambahan ini untuk menutupi kekurangan guru di Kota Balikpapan untuk jenjang SD dan SMP, serta seiring dengan adanya pembangunan sejumlah sekolah baru yang telah rampung dan dalam proses pengerjaan. Status guru ini mulai dari P3K hingga ASN yang pembiayaannya akan menggunakan dana APBD.
500 ya, tahun depan. 500 lah ya. Oke, sudah kan? Itu tingkat apa aja Pak 500? SD sampai SMP, SD sampai SMP yang di bawah naungan dari pemerintah kota. Kalau SMA kan di provinsi. Provinsi nanti kita suruh gubernur, kan aku tahu gubernurnya. Itu biayanya dari mana gajinya? Dari mana Pak? Ya APBD lah, masa mau pakai P3K Pak? Statusnya P3K? APBD. P3K atau ASN? Ada ASN dan ada P3K. Menurut sesuai dengan kebutuhan. Penambahan jumlah guru ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah Kota Balikpapan. Saat ini ada 13.000 guru baik SD maupun SMP negeri di Kota Balikpapan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, Forum Rektor Indonesia tahun 2025 digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam kegiatan ini, perguruan tinggi diajak bersiap menghadapi era transformasi digital. Pontianak jadi tuan rumah Forum Rektor Indonesia tahun 2025. Dalam kegiatan ini dibahas sejumlah relevansi kampus industri menuju Indonesia Emas. Salah satunya mengajak perguruan tinggi bersiap menghadapi era transformasi digital. Ketua Forum Rektor Indonesia Nur Hasan menyebut, selain kolaborasi, dunia pendidikan harus tangguh membangun desain dan mampu berinovasi menguasai teknologi. Transformasi digital begitu cepat, maka perguruan tinggi sudah mempersiapkan diri. Semua harus by design, tidak by incident. Jadi desain oleh teman-teman, makanya perlu komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi untuk membangun itu semua. Dan itu memang diharapkan oleh Bapak Presiden kita untuk cepat beradaptasi. Forum ini diharapkan menjadi momentum penguatan kurikulum, riset, dan kebutuhan agar seluruh perguruan tinggi memiliki keselarasan menjawab tantangan global. Mudah-mudahan semua rektor kita bisa memformulasikan suatu saat kita ini punya budaya atau kultur itu bukan pemakai ilmu, itu memproduksi ilmu dan kemudian menjadi inventor. Saya kira itu pesan pentingnya nanti kita akan bicarakan bersama-sama. Sementara itu, Gubernur Kalbar Yanorsan bilang, forum ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di Kalbar. Sinergitas diperlukan agar para rektor mampu melahirkan gagasan yang konkret, terutama strategi industrialisasi nasional. Apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi ya, bangsa yang makmur itu adalah bangsa yang menguasai sains dan teknologi. Nah, dengan berkumpulnya hari ini rektor seluruh Indonesia, mudah-mudahan ya ilmu pengetahuan semakin berkembang, semakin baik di Kalimantan Barat ini, sehingga kita bisa menguasai teknologi dan tidak ketinggalan dengan daerah lain. Gubernur juga bilang pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik saja, tapi juga peningkatan sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia dengan harapan seluruh anak secara merata mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, usai jeda kami akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda, di antaranya Komisi 1 DPRD Kalbar seleksi calon anggota KPID Kalbar. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Anda kembali bersama saya, Petronella Yani di Kompas Pagi. Seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat saat ini memasuki tahap fit and proper test. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalbar menyebut pemaparan visi misi para calon komisioner sangat baik untuk memajukan penyiaran Kalbar. Total ada 21 calon komisioner KPID Kalbar yang mengikuti fit and proper test selama 2 hari di DPRD Provinsi Kalbar. Sebelumnya mereka melalui tahapan uji publik. Dari 21 orang, 4 diantaranya adalah petahana. Nantinya akan dipilih 7 komisioner KPID. Ketua Komisi 1 DPRD Kalbar, Rasmidi bilang, selanjutnya pihaknya akan melakukan pleno. Hasilnya akan diserahkan ke pemerintah provinsi untuk di-SK-kan sehingga diharapkan Desember ini komisioner KPID Kalbar yang baru bisa dilantik.
Dari 21 itu ada 4 orang incumbent yang lama, itu juga diperlakukan sama seperti dengan yang 17 yang dilakukan seleksi oleh pansel. Jadi kami nanti setelah itu akan rapat pleno menentukan 7 orang komisioner KPID, dan setelah itu kami akan serahkan ke gubernur untuk diterbitkan SK dan dilantik. Karena kita tahu sekarang SK KPID Kalimantan Barat itu sudah diperpanjang. Nah, cuman hanya masa perpanjangan itu tidak dibatasi sampai dengan KPID yang baru dilantik. Informasi selanjutnya, maksimalkan potensi produk lokal untuk terus dipasarkan ke luar negeri menjadi komitmen pengurus Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft atau ASEPTI Kalimantan Barat. Upaya itu untuk kesejahteraan pelaku UMKM. Pengurus DPD Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Kalbar Humariah Novianti berkomitmen terus berkolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder terkait untuk terus mendorong produk kerajinan UMKM bisa terus go internasional. Selain memantapkan pengemasan, ASEPI juga terus memastikan produk terdaftar HAKI dan akan memaksimalkan keanggotaan untuk pemasaran digital. Jadi di sini nanti kami penguatan organisasi, terus kolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya yang artinya berhubungan dengan kerajinan dan ekspor. Selain itu juga kami artinya digitalisasi itu wajib untuk saat sekarang. Jadi para perajin itu harus familiar dengan digitalisasi. Selain itu juga kami juga ingin adanya penguatan dari produk kerajinan itu sendiri, artinya untuk dari desain, terus produk-produk kerajinan itu agar disukai oleh pasar, jadi tidak hanya pasar nasional juga pasar internasional. Ketua Umum ASEPI menilai Kalbar memiliki potensi yang sangat baik. Selain dari produk khas daerah yang memiliki keunikan, juga letaknya yang berdekatan dengan Malaysia, sehingga memiliki peluang lebih besar produk dapat dipasarkan ke luar negeri. Potensi yang ada itu cukup memungkinkan untuk bisa berkembang, karena bahan bakunya adalah cukup melimpah di sini, mulai dari kayu, dari serat alam, kemudian keterampilan dari para pengrajin cukup piawai. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalbar, Ayub Barombo menyebut kehadiran ASEPI sangat membantu UMKM dalam mengelola dan memasarkan produk ke luar negeri. Dengan adanya lembaga ASEPI ini diharapkan memang selama ini menjadi rumah bagi pengusaha-pengusaha UMKM, khususnya dalam hal pemasaran. Melalui kegiatan-kegiatan yang ada di ASEPI ini, seperti kegiatan pameran, kemudian pendampingan terhadap para pengusaha UMKM, khususnya perajin-perajin, ini mudah-mudahan semakin ditingkatkan. ASEPI berkomitmen akan terus memberdayakan produk lokal serta meningkatkan kualitas dan pemasaran produk demi kesejahteraan pelaku UMKM. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, sebagai refleksi akhir tahun, pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur gelar tablik akbar di halaman BSCC Dom Balikpapan. Sebagai refleksi akhir tahun, pemerintah Kota Balikpapan menggelar tablik akbar pada Minggu malam di halaman BSCC Dom Balikpapan. Dalam tablik akbar hadirkan dua penceramah kondang sekaligus, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Dazat Latif. Tablik akbar dihadiri ribuan jemaah yang siap mendengarkan ceramah dua ustadz kondang. Pemerintah Kota Balikpapan menjelaskan kegiatan ini selain refleksi akhir tahun, juga untuk menanamkan nilai-nilai spiritualitas bagi masyarakat. Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud, juga menyampaikan pembangunan Kota Balikpapan perlu dilandaskan iman dan takwa bagi seluruh agama apapun, terlebih warga Balikpapan yang beragama Islam. Ini refleksi untuk seluruh warga Kota Balikpapan, ini di penghujung akhir tahun, di mana awal tahun kita aktivitas seluruh warga ya, pembangunan Kota Balikpapan ya pasti
nilai-nilai spiritual itu kan harus kita tanamkan kepada warga, dan mudah-mudahan dengan kedatangan dua Ustadz kondang kita, Abdul Samad dengan Ustadz Abdul Samad dengan Ustadz Dasat, ini menambah keimanan dan takwa seperti pesan dari dakwah tadi. Bagaimana iman dan takwa itu merupakan satu pasang. Jadi keimanan kita sebagai warga Kota Balikpapan, apapun agamanya, ya apalagi yang Islam, ya, kita jalankan keyakinan kita sesuai dengan agama kita, insya Allah. Kota Madinatul Iman itu bukan hanya merupakan simbol dan tulisan saja, tetapi bisa menjadi dan kita implementasikan di dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan pencipta, sehingga apa yang kita lakukan ini satu, kita bermanfaat untuk sesama. Kegiatan tablik akbar ini bukan hanya menambah ilmu dan wawasan, namun memperkuat ukhuwah serta ketenangan di tengah dinamika kehidupan modern. Dengan terpupuknya iman dan takwa bagi masyarakat, dapat wujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Madinatul Iman. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Urban legend Kalsel hidup lewat film horor. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Sebuah turnamen badminton digelar di Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Selain ajang silaturahmi, turnamen juga untuk melahirkan atlet badminton berbakat. Sejumlah pecinta olahraga badminton dari Kuburaya, Pontianak, dan daerah lainnya di Kalimantan Barat ambil bagian dalam turnamen badminton seri kelima Porkelab di Desa Kuala II, Kabupaten Kuburaya. Selain mempererat tali silaturahmi antar pecinta badminton, ajang ini juga untuk mendorong semangat olahraga di Kuburaya. Ini acara Porkelab Open ini udah seri 5, Bang. Artinya setiap tahun kita sudah mengendahkan pertandingan seperti ini. Cuman harapan kami selaku ketua panitia beserta panitia yang lain meminta dorongan dari pemerintah desa, kabupaten, dan juga DPRD yang ada di Kuburaya. DPRD Kuburaya menyebut ajang ini menjadi ruang pembinaan bagi atlet muda, sekaligus meningkatkan minat olahraga masyarakat. Kalau olahraga di Kuburaya ini kan khususnya di bulu tangkis mungkin sudah cukup banyak dilaksanakan di setiap desa. Tentu dari kami dari DPRD sangat mendukung dan mendorong melalui pemerintah daerah, dalam hal ini di Dispora akan mendukung melalui anggaran, dan kita akan dukung terus bagaimana pemuda biar punya aktivitas yang positif ke depannya. Sementara itu, Kepala Desa Kuala II Abbas bilang turnamen ini merupakan agenda rutin di Desa Kuala II dengan harapan mampu melahirkan atlet badminton berbakat. Ya, alhamdulillah kami selaku penitah Desa Kuala II sangat mensupport kegiatan-kegiatan olahraga, terutama kegiatan bulu tangkis. Karena untuk tahun ini saja sudah ada dua kali turnamen, termasuk turnamen besar yang kita adakan karena diikuti dari kabupaten luar. Bahkan untuk kali ini eventnya ini boleh katakan sekalbar. Panitia berharap ke depan turnamen serupa dapat dukungan pemerintah dan DPRD Kuburaya. Samsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Informasi menarik selanjutnya. Sembari membantu masyarakat dan melakukan perawatan kendaraan secara rutin, Satuan Brimob Kaltim kerahkan bus untuk berikan layanan antar sekolah gratis bagi siswa di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Satuan Brimob Kalimantan Timur memberikan layanan bagi masyarakat Kota Balikpapan, khususnya pelajar Kota Balikpapan. Setiap pagi armada bus milik Brimob Kaltim memberikan layanan pengantaran sekolah secara gratis yang dimulai sejak pukul 6.15 WITA. Ide ini tercetus saat bus Brimob butuh perawatan seperti pemanasan bus setiap harinya. Sebanyak 5 unit bus Polda Kaltim dikerahkan untuk melayani pengantaran anak sekolah. Rute yang dilalui di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MT Haryono, Kota Balikpapan. Dalam satu busnya mampu menampung atau membawa siswa sebanyak 30 orang. Kita memiliki program
bis sekolah gratis itu ide itu berawal dari kita memiliki kendaraan-kendaraan operasional yang memang setiap harinya harus kita laksanakan perawatan. Nah, pada saat saya mengecek memiliki ide untuk bisa sambil merawat sambil melayani masyarakat. Karena setiap kendaraan itu harus setiap saat harus bisa digunakan untuk operasional seperti itu. Makanya muncul ide untuk bisa memanfaatkan sambil merawat kendaraan juga bisa melayani masyarakat. Maka itu kita memiliki program yaitu bis sekolah gratis yang tiap pagi kita mengantar anak-anak sekolah. Para siswa pun merasa terbantu dengan adanya bus Brimob Kaltim mengantar sekolah. Rasanya enak dan saya lebih terbantu gitu. Program ini diakui selain sebagai bentuk perawatan rutin juga mendekatkan Polri terhadap masyarakat. Iskandar Ramir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, fenomena urban legend Kalimantan Selatan kini merambah ke industri kreatif. Sejumlah komunitas film meluncurkan 4 film pendek horor yang mengangkat cerita rakyat dan mitos lokal. Upaya merawat urban legend Kalsel tak lagi sekadar lewat cerita lisan, namun dikemas dalam karya visual dengan berdurasi pendek. 4 film pendek bernuansa horor lokal yang diluncurkan tak hanya menawarkan cerita menegangkan, namun juga menjadi ruang untuk menghidupkan kembali cerita rakyat yang hidup di masyarakat Kalimantan Selatan. Kisah horor, kearifan lokal, hingga narasi-narasi gelap yang melekat di Kalimantan Selatan diolah dengan pendekatan estetika horor kontemporer. Melalui kehadiran film pendek ini, urban legend Kalsel diharapkan mampu menjadi sumber inspirasi sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif yang disukai generasi muda. Berbagai komunitas perfilman di Kalimantan Selatan turut terlibat dalam pengembangan karya-karya ini. Dengan semakin banyaknya karya visual yang mengangkat urban legend lokal, diharapkan cerita-cerita ini tetap hidup di tengah masyarakat, seraya mendorong lahirnya talenta baru dalam industri kreatif Kalsel. Berkembang saat ini dari 17 subsektor kan 17 subsektor ekonomi kreatif itu kan KKF karena ada 17, salah satunya ini. Hari ini kita. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Petronella Yani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.